Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru beribadah yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif dan ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah minggu ini, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020, majelis yang bertugas, pimpinan ibadah Ibu Pendeta Widya Kelana STH, liturgus, penetua Kapto, berita jemaat, penetua Yuniarti, salam presbiter, penetua Puspitasari, doa persembahan disampaikan oleh Diakon Kultida Ekanore, pembacaan Alkitab dibacakan oleh Diakon Mustika, dan pemain musik dibawakan oleh Pak Pranhat dan saudara kita Rafa. Singer dibawakan oleh saudari Elizabeth Kusmarina, saudari Erni, dan saudari Dea Senli Andal. Liturgi yang kita pakai pada hari ini yaitu virtual 2. Nas Alkitab, pembacaan pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sesuai dengan Nas Alkitab dibacakan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan melalui persembahan dari seluruh warga jemaat dan dalam pelaksanaan ibadah sendiri. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Doa kita, Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta dan majelis mempersiapkan diri, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tatkala. Sidang jemaat kami persilakan untuk berdiri. Allah
Kita tahbiskan ibadah hari ini di dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut putum dan salam tadi, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 197, bait pertama, Allah dimuliakanlah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai terhadap berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10 dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir dan Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat.
yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawakannyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 126, bait pertama, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terjadi,
Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan bersama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama sehati di dalam doa, kita berdoa. Kiranya kami boleh bersuka di dalam Tuhan, sebab pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya karena kasih dan perkenanan Tuhan. Terima kasih kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Pula untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus bagi kami sekalian, memampukan menolong kami untuk mendengar, percaya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah kami sekalian sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sedia untuk renungkan firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20 di dalam perikop pengakuan Petrus, demikian bunyinya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Sidang jemaat saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan. Suatu hari anak sulung kami setelah pulang sekolah berbicara dengan ayahnya. Ia katakan, ayah, benarkah kalau kita tidak boleh membawa makanan-makanan enak di malam hari, apalagi melewati tempat-tempat yang sepi? Lalu ayahnya balik bertanya, kenapa? Lalu ia menjawab, karena kalau kita bawa makanan enak-enak malam hari, lewat tempat yang sunyi, lewat tempat yang sepi, kita bisa disinggahin hantu. Makanan kita diminta oleh hantu. Lalu ayahnya bertanya lagi, kamu tahu itu dari siapa? Benar ayah, katanya. Benar, temanku yang bilang seperti itu. Mereka pernah mengalami hal yang seperti itu. Lalu ayahnya kemudian bertanya lagi kepada dia, adakah pernah kamu dengar hal itu di dalam Alkitab yang kamu baca? Atau pernahkah kamu mendengarnya dari guru sekolah minggu kalau ceritanya seperti itu? Dan dia menjawab, tidak pernah. Lalu ayahnya berkata, Grit, tidak semua apa yang kamu dengar di luar sana itu benar dan baik. Juga apa yang disampaikan oleh teman-temanmu. Yang terpenting adalah ingatlah apa yang kamu baca dalam Alkitab, ajaran baik yang diajarkan oleh ayah bundamu di rumah, oleh gurumu di sekolah minggu maupun gurumu di sekolah biasa, di tempat kamu sekolah. Kalau di luar daripada itu, apapun yang dikatakan di luar sana, abaikan saja. Dan percakapan itu berakhir di situ. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan,
pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dalam sebuah perikop yang berjudul Pengakuan Petrus. Yang di dalamnya diceritakan bahwa Yesus sedang melakukan percakapan dengan para murid-muridnya. Dan di dalam percakapan itu di ayat yang ke-13 Yesus bertanya, Kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan para nabi-nabi yang lain. Lalu kemudian Yesus menambah lagi pertanyaannya, dikatakan bahwa tetapi bagimu siapakah aku ini? Lalu dengan tegas Simon Petrus menjawab di dalam ayat yang ke-16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dikatakan di sana, segera Yesus memuji Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Dan kemudian ia meneruskan perkataan bahwa engkau hari ini dikatakan Petrus, bahwa pada waktunya di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga akan diberikan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia ini diikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Poin penting dari nas ini adalah bahwa ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus mengungkapkan, menyatakan pengakuan imannya bukan berdasarkan kata orang. Bukan berdasarkan ikut-ikutan. Engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia dan para nabi yang lain. Tetapi ia mengungkapkan pengakuan imannya berdasarkan kebenaran yang ia sudah dengar dari Yesus Kristus di dalam pengajarannya, yang sudah banyak sekali mereka percakapkan tentang kemesiasan Yesus bersama dengan 12 murid yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama hendak merenungkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, sebagai orang yang percaya, orang Kristen, bersama dengan seisi rumah kita, bahkan juga anak-anak keturunan kita, kita semua ada di tengah-tengah dunia yang tidak selalu menyampaikan hal yang benar dan baik. Apalagi itu berkaitan dengan iman. Pengajaran, bahkan pengajar iman palsu banyak sekali ada di sekitar kita. Entah itu sifatnya disengaja atau tidak disengaja pengajaran itu, tetapi itulah fakta yang ada di sekitar kita. Karena itu berhati-hatilah dan waspadalah. Dan yang kedua, ingatlah apa yang dikatakan kebenaran dan firman Allah yang bersumber dari Alkitab, pengajaran iman yang di luar daripada itu semua, abaikan saja. Karena kita akan tersesat olehnya. Dan yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang berakar pada kebenaran dan firman Allah. Bukan berdasarkan kata orang. Bukan sekedar berdasarkan kata teman. Bukan sekedar ikut-ikutan, entah itu ikut-ikutan orang yang jauh di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Iman kita, iman yang benar, itu harus berdasarkan keputusan diri. Karena diri ini sungguh berakar pada kebenaran dan firman Allah. Karena itu tetaplah berakar
dalam kebenaran dan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih sebab kami boleh bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup di dalamnya, sehingga kehidupan kami ini berbuah selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan berkenan untuk menolong kami. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kembali saat ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, bahkan menyerahkan seutuhnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkat yang datangnya daripada Tuhan dicurahkan atas kehidupan sekalian kami, atas dunia ini, atas bangsa Indonesia, atas Kalimantan Tengah, atas Barito Timur, Desa Jaar, bahkan kota desa di mana kami ada masing-masing. Kami mohon penjagaan pelindungan yang datangnya daripada Tuhan akan senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan segala berkat rejeki yang datangnya daripada Tuhan. Kami boleh bersama melewati wabah COVID-19 ini dengan aman dan selamat, semuanya karena kasih dan perkenanan Tuhan. Kami dukung pada saat ini gereja dan jemaat Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan sehati sepikir di dalam Engkau. Kami terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Meskipun banyak hal yang membuat kami sulit untuk bersama-sama bersekutu, tapi kami percaya persekutuan rumah tangga yang dilakukan secara mandiri, Tuhan berkati, sehingga kami tetap dewasa dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berkatilah majelis jemaat GKI Jaar terkhususnya, para penatua diakan, demikian juga guru sekolah minggu. Kami berdoa bagi pemain musik, singer, kami berdoa bagi operator TU, kami berdoa ya Tuhan bagi kuster gereja. Siapapun yang terlibat di dalam pelayanan, kami percaya Tuhan memberkati kami dengan segala kebajikan dan kebaikan Tuhan. Sehingga roh yang menyala-nyala yang datangnya daripada Tuhan memampukan kami terus melayani tiap-tiap saat semakin sungguh di dalam kasih perkenanan Tuhan. Bapa kami serahkan juga pada saat ini setiap keluarga yang percaya, setiap keluarga Kristen, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, dewasa dalam setiap rumah tangga. Sehat kuat di dalam Tuhan, tetap dinyatakan berkat rejeki, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Pendidikan atas anak-anak kami yang pada saat ini harus belajar di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Masa depan mereka kami percayakan dalam tangan Tuhan. Demikian juga setiap usaha pekerjaan kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Rejeki yang datang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa berkecukupan, berkelebihan dalam berbagai kebajikan, kemurahan Tuhan. Kami serahkan pula setiap suka duka dalam kehidupan kami, bahkan gumul juang setiap rencana. Kami percaya Tuhan selidiki segala sesuatunya, topang kami, tolong kami untuk melewati setiap perkara dalam kehidupan ini, bahkan untuk meraih masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Bapa kami terima kasih untuk setiap kasih yang besar yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan masing-masing kami. Terkhusus saat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi sekalian sidang jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Ananda Catherine Kiresti Amiani yang ke-19 tahun. Selamat ulang tahun Bapak Elda Bosa yang ke-56 tahun. Bapak Agus Fitriadi yang ke-42 tahun. Ananda Taura Yuan Mikael yang ke-12 tahun. Ananda Kendrick Kennedy yang ke-12 tahun. Sergioso yang ke-18 tahun. Bapak Sabdinator atau Bapak Ebung yang ke-70 tahun. Suciati yang ke-67 tahun. Ibu Dewi Mudiati yang ke-51 tahun. Ibu Merniati yang ke-46 tahun. Ananda Anissa Kristiani yang ke-14 tahun. Dan Riki Pratama yang ke-24 tahun. Panjang umur, sehat selalu. Berkat kemurahan Tuhan menyertai sekalian.
kami juga pada saat ini serahkan setiap sukacita pasangan hidup yang bertambah usia pernikahan, tetap berbahagia di dalam Tuhan, menerima karunia tambah karunia. Kami dukung dalam doa bagi yang sakit untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ananda Pupe dan juga Wakil Ketua Majelis Jemaat GKI Jaar Bapak Amal Ludrik yang masih dalam masa pemulihan pada saat ini. Kiranya jamahan Tuhan membuat mereka sehat kuat seperti sedia kala. Yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu Engkau segarkan. Kami yang bergumul menghadapi persoalan dalam hidup kami percaya pada waktunya Tuhan buka jalan dan berikan kelepasan atas kami. Orang tua kami dalam usia indah diberkati, dijamin oleh Tuhan berbuah dan segar di dalam nama Tuhan. Kami berdoa bagi janda duda anak yatim piatu. Kami mohon Tuhan raih rangkul dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tetap menikmati berkat tiap berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan selanjutnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Dan kami selamat hanya di dalam kasih perkenanan Tuhan. Kami naikkan doa permohonan kami dalam satu nama berkuasa. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Ia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan kita yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita nyanyikanlah MKB 133 bait pertama dan yang kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun mudah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas jumlah mawar harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu pelita agar kami tak
Mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Yang kita ucapkan dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.